Ibu bos pulang dari kerja. Di jalan pulang dia bertemu dengan seorang pengemis kecil di samping tempat sampah. Melihat pengemis itu kasihan, ibu bos memutuskan untuk membawanya pulang. Lalu dia bertanya pada anak itu apa yang bisa dilakukannya. Anak itu langsung mengambil batu bata yang ada di tanah, memecahnya menjadi dua, sambil mengklaim dirinya kuat. Melihat hal itu, ibu bos langsung membawanya pulang. Ternyata ibu bos adalah pemilik sebuah dojo tinju. Karena anak itu kuat, ibu bos memintanya untuk berlatih bersama para murid setiap hari. Namun para murid tidak menganggap anak itu sebagai manusia. Setiap kali mereka selalu melawannya dengan sangat keras. Anak itu meskipun sangat marah, namun hanya bisa menahan diri. Karena dia memiliki kekuatan luar biasa. Satu pukulannya bisa membunuh mereka. Ternyata anak itu sejak kecil memiliki bakat luar biasa. Sangat kuat. Bahkan juara tinju pun bukan tandingannya. Namun dia tidak bisa mengontrol kekuatan pukulannya. Siapapun yang melawannya pasti terluka atau mati. Karena itu, kakak tertua di dojo dan ibunya terluka parah. Guru dan ayahnya menganggap dia sudah sesat, lalu mengusirnya dari rumah. Dia pun terpaksa mengemis di jalanan. Untungnya dia bertemu dengan ibu bos yang baik. Suatu hari, ada sekumpulan orang datang ke dojo ibu bos. Pimpinan mereka adalah pemilik dojo lawan yang dikenal dengan julukan preman. Dia membawa dua ahli tinju hebat, mengancam akan merebut dojo ibu bos, membawanya pulang. Namun mereka tidak menyadari bahwa ada seorang anak kecil di dojo tersebut, yang merupakan sosok tak terkalahkan. Pelatih dojo berniat untuk mengajari mereka. Namun ibu bos tahu kalau preman itu membawa ahli. Jadi dia memutuskan untuk berbicara dulu. Namun preman itu sudah pasti ingin merebut dojo, tanpa ada ruang untuk negosiasi. Pelatih dojo marah dan menangkap preman itu, mengancam akan merusak giginya. Namun ibu bos menghentikan pelatih, dan menawarkan untuk bertarung melawan preman. Jika dia kalah, dojo akan diserahkan padanya. Namun jika preman itu kalah, dia dan orang-orangnya harus pergi dan tidak boleh kembali ke dojo lagi. Setelah mencapai kesepakatan, preman itu mengirimkan ratu tinju tak terkalahkan yang sudah bertanding 999 kali tanpa kalah. Ibu bos mengirimkan saudara kedua dari dojo. Namun ratu tinju terlalu kuat. Hanya dalam satu ronde dia menjatuhkan saudara kedua. Anak kecil itu melihat situasi memburuk. Dengan terpaksa menggelengkan kepala. Pelatih tidak bisa menahan amarah dan hendak maju. Dengan berteriak ingin mengalahkan ratu tinju. Namun kali ini lawan mengganti dengan juara tinju, yang kekuatannya jauh lebih besar. Pelatih itu memberikan rangkaian pukulan. Namun lawan sama sekali tidak terluka. Juara tinju pun tidak ingin membuang waktu. Dua pukulan berat langsung membuat pelatih terjatuh ke atas ring. Melihat keadaan yang semakin buruk, preman itu meminta ibu bos menyerahkan dojo. Jika tidak hari ini dia akan menghancurkan semua orang. Namun tiba-tiba, anak kecil itu menangkap tangan preman itu. Mengklaim bisa mengalahkan mereka dengan satu pukulan. Tapi malah dihina oleh mereka. Preman itu melihat betapa setianya mereka pada ibu bos. Lalu langsung meminta ibu bos menjadi istrinya. Anak kecil itu melihat preman sudah keterlaluan. Dengan marah ingin menyerang dan membunuhnya. Namun preman itu melihat seorang anak kecil berani menantangnya. Dengan marah hendak memberikan pelajaran padanya. Namun dalam sekejap, anak kecil itu menangkap serangannya dengan tangan kosong, lalu mematahkan satu lengan preman itu. Anak buah preman yang melihat hal itu langsung marah, siap maju untuk menghajar anak kecil itu. Namun untuk menyelamatkan dojo, anak kecil itu langsung melompat ke atas ring, sambil bersumpah akan mengalahkan semua orang hari ini. Para saudara di dojo melihat kehebatan anak itu, dan menaruh harapan padanya. Preman itu dengan marah mengirimkan ratu tinju tak terkalahkan, untuk menantang anak kecil itu. Berkata bahwa hari ini dia akan membuat anak kecil itu mati di ring. Namun begitu pertandingan dimulai, ratu tinju tak terkalahkan itu terkejut, karena ternyata anak itu benar-benar bisa bertinju.